bagaimana pola MBS yang mereka terapkan di sekolah ini? Kita di sini ya ini dalam masa kegiatan itu kita sangat mengupayakan sana adalah kedisiplinan. Dengan kedisiplinan itu maka kita di lembaga ini alhamdulillah banyak apa yang kita rencanakan bisa melaksanakan dengan berdasar kesepakatan dan bersama sama peserta yang ada di sekolah. Apa saja yang ada di sekolah ini? Sebelum ada di sekolah ini, yang pertama kita akan betul komite. Komite itu adalah merupakan sebagai wakil kita untuk masyarakat. Tanpa ada komite di sekolah itu maka komite tidak bisa berjalan. Kenapa? Dengan kerjasama apa ya kerjasama kita dalam komite di sini, dia juga harus tahu kenapa ada anak sekolah yang itu sudah dikatakan kita kerjasama sekolah itu kepala sekolah yang ada di sini harus kemudian nanti memberikan ya himbauan atau memberikan informasi kepada warga yang ada di kita desa ini dan sekitar ini. Kemudian yang kedua koordinasi yang dimulai seperti koordinasi seperti kegiatan forum kepala sekolah, forum ini kan semua kepala sekolah yang ada di kecamatan itu dia punya forum. Forum itu itu bisa kegiatan PADGS. Ya, itu kegiatan PADGS itu. Semua kepala sekolah yang ada di kecamatan Kediri ini bisa kita saling sharing. Ya. Kemudian juga ada juga istilahnya kegiatan KKB. Jadi kalau KKB ini hanya dilakukan oleh guru. Nah, baik yang ada di guru semua sekolah yang ada di wilayah gugus. Ini kalau kegiatan KKB. Itulah kegiatan-kegiatan yang kemudian ada juga di sini seperti kegiatan kepramukaan. Nah, ini juga masuk ke dalam pramukaan juga di sini ada gugus ya, ada depan. Nah, itu makanya kalau ada kegiatan seperti kegiatan acara camp itu maka selalu kita juga ikut kerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan itu. Prestasi apa saja yang diraih oleh sekolah dan siswa selama ya, alhamdulillah selama saya sini selama 5 tahun prestasi yang bisa diperoleh di sini yang pertama masalah kegiatan kedatangan itu antara guru kemudian juga antar kecamatan. Kemudian juga masalah prestasi juga masalah terstur itu untuk kelas 1, 2 dan kelas 3. Nah, jadi kalau kegiatan di olahragaan itu sepak bola sampai dia bisa berlatih. Ini prestasi yang kita dapatkan dalam sementara sama saya di sini. Alhamdulillah bahwa pialanya banyak yang saya dapat setiap tahun dia saya dapat piala. Alhamdulillah ini merupakan prestasi yang saya dapat di sini. Kemudian juga ada masalah kegiatan Olimpiade MIPA seperti Olimpiade MIPA dengan matematika. Ini juga kita bisa sering mendapatkan prestasi. Ada prestasi yang sama saya di sini bisa kita dapatkan. kegiatan apa saja yang diterapkan di sekolah sebagai program unggulan? Kalau kegiatan sebagai unggulan di sini, pertama unggulan itu berada kepada khususnya kepada siswa. Unggulan itu diterapkan sekarang. Kalau kita ini masih berbasis ya komputer. Makanya itu kita juga di sini ya mengatur anak itu bagaimana saya dia bisa mengenal. Kalau misalnya komputer itu kenapa? Karena kan ada undang NDK. Jadi NDK itu makanya ini kan di khusus untuk kelas 5. Nah, sebelum dia melakukan kegiatan seperti kegiatan itu kita dulu
dan ilmu umum. Tapi himpunan yang saya cari, yang saya usahakan misalnya ulama itu bagaimana dia berprestasi dalam kegiatan keagamaan. Gitu. Alhamdulillah juga seperti kegiatan lomba pindacil atau cerdas cermat masalah keagamaan, alhamdulillah. Makanya masuk ke itu kita ambil dua, khususnya masalah keagamaan dan masalah bidang umum. Yang kita ambil, saya dua-duanya masuk buat pelajaran umum dan juga masuk kepada banyak agama. Kalau kita mau ambil satu, kalau kita ini mayoritas itu kan agama Islam. Makanya kita ambil dua-duanya itu. Kalau masalah bagaimana saya ini bisa mandiri, nah itu kita mencari terobosan-terobosan. Mandiri ini seperti kita bagaimana sekarang mengupayakan seperti ini bisa ya berubah, baik dari segi fisik atau apalagi dari segi kedisiplinan itu. Ya, upaya ini upaya yang saya lakukan di sini. Termasuk juga masalah kita juga bersama dengan pihak kantin. Dengan kerjasama itu makanya dalam jalan seperti itu usaha-usaha yang saya lakukan maka semua ya sini semua anggota waktu dengan antara kita di sekolah kemudian dalam masyarakat kemudian dalam guru-guru yang ada di sini akhirnya tidak ada permasalahan. Dan alhamdulillah akhirnya tetap berjalan sebagaimana apa yang kita inginkan. Selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan bahwa sumber daya yang ada di sekolah ini, manusia, keuangan, fasilitas, dan perawatan digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, masalah upaya yang saya lakukan di sini, masalah seperti kegiatan seperti media pembelajaran. Yang sekarang gimana supaya anak itu bisa ya ingin tahu. Kita tadi kan bermasalah dulu. Kemudian supaya anak itu jangan jenuh dengan media pembelajaran. Dan kemudian kita caranya pertama itu kita ajak dulu banyak seperti bagaimana adik-adik kemarin pada waktu kegiatan udah pernah ya kemarin kegiatan tunggal kemarin. Nah kemarin itu supaya apa anak-anak itu senang dulu bermain dengan media pembelajaran. Kalau bilang apabila anak itu sudah senang ya belajar melalui media pembelajaran, itu apa? Guru itu akhirnya bisa mengikuti dia. Maka itu waktu itu tidak terasa. Walaupun waktu itu misalkan sudah selesai, belajar sudah selesai. Tapi dengan cara seperti itu, anak itu dengan cara dia sudah senang bermain, ya belajar cara bermain itu dengan bermain itu artinya waktu tidak bisa tidak dirasakan sudah habis. Ini apa? Minat anak itu artinya semakin ya bergairah untuk mengikuti pembelajaran kepada guru-gurunya. Nah, juga pertama, juga kita juga lihat pada siswa yang kurang disiplin atau yang kurang mampu. Misalnya itu kita memberikan ya caranya itu kita membagi kelompok-kelompok. Pertama misalkan si A, misalkan ini belum bisa misalkan lancar membaca, kemudian ada bisa jadi si B belum bisa berhitung. Jadi kita akan berikan kelompok-kelompok. Nah, supaya apa? Sebenarnya temannya itu nanti kan tidak ketinggalan pembelajarannya itu. Itu tadinya dibimbing. Bagi yang belum bisa lancar membaca atau menulis itu khusus nanti ada bimbingan dari guru yang lain. Sehingga nanti tidak terkendala pada teman-temannya itu yang sudah bisa menerima materi selanjutnya. Bagaimana juga Bapak memastikan bahwa kurikulum yang digunakan dalam siswa dan Nah, kalau masalah kurikulum itu tentu akan ditentukan di pusat. Sudah ditentukan. Makanya kita sebagai panduan kita adalah untuk mengajarkan kurikulum. Makanya kurikulum itu tidak bisa kita buat kecuali memang ada yang perlu kita ubah. Itu dilihat dari kondisi yang ada di lingkungan sekolah itu. Memang ada cara khusus kurikulum berbasis ya kegiatan berbasis itu. Nah, apa saja misalkan di sini kegiatan apa yang kita munculkan nanti di kurikulum itu. Nah itu juga harus kita memasukkan dalam kurikulum. Nah itu kalau masalah kurikulum materi itu ya tetap kita jalankan, tapi nanti ada tambahan. Yang kita lihat dari segi apa kita yang sini yang dominan yang ada di kampung ini. Nah, pertama di sini yang sangat dominan adalah masalah keagamaan. Nah, itu kita masukkan di kurikulum. Itu masalah kegiatan dunia. Nah, kita masukkan nanti di kurikulum. Nah, ini untuk menunjang
daripada kurikulum yang sudah ada. Ini sebagai penambahan jam. Nah, ini nanti kita masukkan di kurikulum itu. Sehingga untuk menyusun kurikulum itu juga bukan saya menyusun, tapi semua dulu teman-teman, semua guru juga ikut menimbrung masalah menyusun ya SOP itu. Di sana kan sudah keruan di sana. Ada pelajaran, kemudian berapa jam bisa pelajaran ini harus sesuai dengan keadaan yang ada di kurikulum mereka itu. Terus apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menerapkan MBS? Nah, tantangan, ya namanya tantangan banyak sekali, terutama masalah siswa. Ini juga sebagai tantangan. Kemudian juga masalah wali murid. Kenapa? Kalau tanpa kita ada kerjasama dengan wali murid, maka soal kita bisa berjalan. Terutama masalah kedisiplinan. Misalkan sekarang kita di sini, di sekolah ini, disiplin kita di sini. Dan kalau anak lambat, kita memberikan sanksi berupa apa? Berupa membersihkan halaman sekolah. Tadinya nanti orang tua yang keberatan, itu kan soalnya jadi masalah. Makanya dengan kita kerjasama dulu memberikan informasi, begitu dia masuk daftar di sekolah ini, kita dulu memberikan paparan untuk masalah kedisiplinan itu. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada masalah yang kita hadapi di masyarakat. Terutama misalkan begitu masuk, ini bahwa kita sekolah sini misalkan harus masuk jam sekian. Kemudian nanti seandainya nanti bermasalah anaknya, tolong supaya ibu juga bisa memahami. Kita juga anak juga mengambil sikap. Tapi juga supaya nanti pada wali murid itu mendukung kepada sekolah. Nah itu adalah bentuk kerjasama kita di sini. Sejauh mana komite sekolah berperan dalam membantu dalam Nah, kalau komite itu sangat berperan di sini. Setiap ada kegiatan, setiap ada permasalahan yang ada seandainya dari dulu ya, dari semua kita ini yang tidak bisa mengatasi ya permasalahan yang ada di sekolah ini, barulah nanti komite yang kita panggil. Bagaimana utama ini menyangkut masalah antara pihak sekolah dengan warga yang miskin ini. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan, sekolah itu bisa menyelesaikan permasalahan itu, tidak perlu kita panggil komite. Nah kecuali tidak bisa kita atasi. Itu juga masalah komite itu juga sebagai wakil kita kan di sekolah itu. Masalah itu tetap kita kerjasama. Kemudian kita juga selalu ada juga rapat. Paling tidak dalam rapat 1 bulan, terutama pada waktu penyusunan anggaran. Tetap kita memanggil itu komite supaya apa program yang ada di kita susun itu bisa disetujui oleh komite. Jadi nanti komite itu akan memberikan nanti kan kepada masyarakat, kepada warga atau wali itu memberikan izin menyampaikan, oh ini program yang ada di sekolah SD 1 baru. Itu makanya kerjasama kita dengan komite. Maaf sudah terlalu waktunya.